semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Ayo Siska, bawa doanya. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu dengan tema Karya Negeriku dan subtemanya Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Ayo, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ada yang tahu? Ya, ya bagus sekali. Nah, ini di sini Ibu akan menjelaskan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumbernya itu seperti ada udara, cahaya, ya kan, air yang sering kita gunakan mandi, minum, gitu kan. Nah, terus juga lingkungan itu menyediakan kebutuhan bagi manusia dan bagi hal-hal yang lainnya. Nah, lingkungan itu mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kan, di lingkungan sekitar kita itu manusia itu juga harus saling bekerja sama untuk menjaga lingkungannya dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, fungsi lingkungan bagi manusia itu ada beberapa. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu sebagai tempat tinggal. Yang kita tinggali sekarang itu jadi seperti kita tinggal di suatu rumah. Itu adalah fungsi dari lingkungan sebagai tempat tinggal kita. Yang kedua, sebagai tempat hidup dan mencari makan. Ya seperti bertani, ya kan? Seperti orang kita bertani supaya mendapatkan kebutuhan makanan dan bisa membiayai kita. Nah, setelah itu ada lagi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Ya, orang tua kita bekerja di ladang, ibu kita juga pergi ke pasar untuk belanja. Jadi seperti itu ya. Nah, selain manusia itu kan bisa juga lingkungan itu juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Nah, makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Nah, berdasarkan materi, lingkungan terbagi atas dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, tadi kan ada lingkungan biotik dan abiotik. Ada yang tahu apa itu lingkungan abiotik dan biotik? Nah, nggak ada? Yaudah, Ibu lah yang jelaskan kalau kayak gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu kita jelaskan adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik itu yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang kedua lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya itu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Jadi itu yang nggak hidup, kan nggak mungkin air itu hidup kan. Nah, jadi seperti itu dia contohnya ya. Nah, aktivitas manusia tergantung pada ketersediaannya sumber daya alam atau SDA, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi manfaatnya itu kan untuk kita, keperluan hidup kita di dunia dan untuk untuk memenuhi kebutuhan kita lah. Nah, jadi sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Nah, tadi kan ada dua, menurut lokasinya dan menurut sifatnya. Nah, sekarang menurut sifatnya, sumber daya alam itu menurut sifatnya itu dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu sumber daya darat dan sumber daya perairan. Nah, sekarang menurut sifatnya, sumber daya dikelompokkan menjadi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materinya lagi ya. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, ada lingkungan di daratan rendah, daratan tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Nah, perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat
berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Nah, misalnya itu masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya itu berprofesi seperti nelayan, petani, ada juga yang petani kelapa juga kan ada di pantai ataupun penjaga pantai. Nah, di sini sudah ada yang membuat video. Jadi, tentang videonya ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Nanti dicermati videonya, dibaca dan dipahami ya, Nana. Kita mulai videonya. Nah, berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama, pantai. Pantai itu merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai itu misalnya ikan yang sering kita makan itu, terus ada juga kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Nah, itu banyak kita dapat di pantai. Pasti siapa yang udah pernah ke pantai? Nah, pasti ada kan di situ. Nah, sekarang mari kita lanjut ke nomor 2 yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Nah, itu dia yang ada di laut ya, anak-anak. Jadi kita bisa menemukan di sana mutiara, kerang, maupun rumput laut. Nah, kita ke nomor 3 yaitu sungai. Sungai adalah, pasti sudah pernah kan? Siapa sih yang sering mandi sungai? Hayo. Nah, sungai itu adalah aliran air yang besar dan berbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai itu antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber perairan bagi pertanian, transportasi, pajak, pasar terapung. Jadi pasarnya itu di air dia pakai perahu gitu. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti menangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Jadi banyak itu ya kan tukang ikan itu yang menjala ikan. Jadi mereka itu bisa juga mendapatkan dari sungai. Nah, sekarang yang keempat ya, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contoh sumber daya alam daratan tinggi antara lain itu kol, kentang, teh, dan apel. Jadi bersifat tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain itu pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Nah, itu juga bisa kita dapatkan di dataran tinggi yang cocoknya kita untuk menanam tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sekarang yang nomor 5, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam daratan rendah yang bisa kita jumpai atau kita dapat adalah padi. Padi itu kan yang menghasilkan beras, dan beras jika dimasak menjadi nasi yang kita konsumsi setiap hari. Nah, jagung juga seperti itu, dan juga ada kedelai dan ada juga bawang merah ya kan. Jadi itu adalah penjelasannya. Nah, anak-anak ibu tadi kan sudah melihat videonya dan sudah kita memahaminya bersama. Nah, setelah ini ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu sekalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya itu adalah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang lingkungan abiotik dan biotik. Jadi di sekitar rumah kalian buat contoh-contoh abiotik dan biotik yang bisa kalian dapat dari situ. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Udah paham semua? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo Desi, bawa doa. Ya, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Nah, sekian dari pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak ibu. Jangan lupa tugasnya ya. Sampai jumpa.